Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagung Tumati, Rahayu. Rahayu. Pemirsa Kang Toko TV yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan pagi ini sedikit kita bincang-bincang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sama Kang Didi yang sudah menemani saya selama 9 hari di sini ya. Iya Pak Di kaki Gunung Merapi. Jadi ini hari yang ke-9. Saya di Merapi ya. Iya. Tepatnya di daerah Kelangon, di kaki Gunung Merapi. Siang, malam, pagi, sore, petang, dengan setia menemani saya ucapkan sangat luar biasa. Terima kasih karena sudah mengorbankan waktu, mendarmakan diri, baik secara tenaga, pikiran, dan juga semuanya. Kira-kira perjalanan kita di 9 hari ini apa yang dirasakan Kang Didi selama mendampingi saya? Berat Pak Didi. Beratnya? Terang berat. Beratnya gimana? Beratnya itu mulai dari bawah naik itu. Saya selalu ketinggalan. Ketinggalan ya? Iya, ibaratnya saya baru 5 langkah Pak D sudah beberapa langkah, udah berpuluh-puluh langkah. Saya ngos-ngosan, Pak D tetap santai saja. Yang pertama itu, kemudian yang lain ya banyak lah. Ibaratnya pengalaman-pengalaman spiritual itu yang ibaratnya mungkin tidak bisa diceritakan ya Pak. Masanya itu pengalaman, ibaratnya pengalaman pribadi yang sangat-sangat dalam, susah untuk diungkapkan dengan kata-kata. Betul. Seperti hari pertama kita di sini itu udah diganggu oleh hantu yang berwujud cuma tangan tok, ya toh? Tangan banyak sekali yang menyerang kita toh, tapi kan nggak ada tubuhnya, cuma tangan. Betul. Itu mau diceritakan bagaimana, Bang, itu yang mengalami kita. Ternyata memang ingin sekali di Merapi ya Kang ya. Ya mungkin kalau pemirsa ingin mencoba ya silakan ke sini kan gitu ya, di malam hari. Gitu ya. Tapi itu hanya sedikit ujian-ujian yang sifatnya goibiyah. Tapi yang terpenting, nah kita ngesti dawuh dari leluhur bahwa sekarang ini sudah mulai terjadi pergerakan tanah di Nusantara, khususnya di luar Pulau Jawa ya kan ya. Iya. Dimana saja itu Bang? Kemarin itu di daerah yang banyak itu daerah Sulawesi Pak. Sulawesi, kemudian Papua, sama sebagian itu di Sumatera. Di Sumatera itu yang namanya Gunung Merapi itu sudah erupsi, kemudian yang di Jawa itu Gunung Semeru juga erupsi Pak. Termasuk Merapi kan kemarin juga ya erupsi juga. Iya. Tapi alhamdulillah selama kita 9 hari di sini aman ya Kang ya. Alhamdulillah aman. Dan kita banyak pesan dari leluhur yang sifatnya untuk mengacu kita di dalam mawas diri intinya. Jadi sebetulnya leluhur itu menginginkan kita itu kadang-kadang ya perlu meluangkan waktu juga. Karena setiap hari kita itu mencari bantuan jiwa, kebutuhan untuk keluarga, bersosial masyarakat, bersosial agama, bersosial negara. Waktu untuk mendarmakan diri itu sangat terbatas. Dan kita cuma mengambil waktu di 9 hari ini. Semoga dengan dharma doa kita ini menjadi sebuah istilahnya kemanfaatan bagi sesama. Karena kita hanya puja dan puji pada Tuhan untuk meminta keamanan, kesejahteraan, kemakmuran di bumi Nusantara yang kita cinta ini kan. Khususnya di wilayah Nusantara, khususnya ya di wilayah Jawa Tengah dan Jogja kan gitu. Ya semuanya kita doakan, tapi khususnya ya di wilayah Jogja dan Jawa Tengah karena kita tinggal di sini gitu ya. Gitu. Yang Titik bingung ya, kenapa kalau saya jalan kok Kak Titik sudah mengikuti gitu ya. Resepnya apa nih Pak? Sebetulnya gini kan Titik, ketika kita melakukan sebuah perjalanan dengan jiwa, dengan mengasah rohani, yang berjalan itu rohani kita, bukan lagi jasad kita. Kalau kita yang berjalan itu jasad kita, ya terbatas kemampuan kita.
kita berjalan menempak bumi, berjalan di atas tanah Nggih. itu secara lahiriahnya. Tapi kalau secara rohani itu sebetulnya kita ini tidak tidak berjalan, tapi diperjalankan. Jadi tanah itu yang berjalan, bukan kita yang berjalan. Gitu loh. Makanya jenengan lihat saya kan santai lah, Iya. nggak berjalan loh. Nggih. Itu tanahnya yang jalan, kita cukup diam dan kita sampai tujuan. Nah ini konsepnya bingung sama menerangkan, ya toh? Iya. Nah, mungkin kalau yang pernah ikut tirakat dengan saya melihat secara langsung baru tahu faktanya, kan gitu. Nggih. Kalau yang belum lihat ya paling alah dikira kita apa ya, bohong-bohongan atau apa gitu kan gitu ya. Nggih. Atau dikira kita sesumbar, bisa ini bisa gitu kan. Nggih, leres. Karena ya itu tadi kita sudah tidak mau menggunakan pemikiran akal, menggunakan logika, cara berpikir manusia. Kalau kita berjalan menggunakan naluri indera sebagai manusia, ya kita ini dayanya terbatas. Kaki itu ada kelemahannya, ada capeknya, Iya. ada istilahnya kekuatan yang akhirnya melemah gitu loh. Beda kalau kita memperjalankan diri secara rohani, kita mau melakukan perjalanan kemana saja ya tidak akan terasa apa-apa karena kita sudah nikmat di dalam kerohanian itu, sehingga bumi pun akan memperjalankan kita, bukan kita yang berjalan di atas bumi, tapi bumi ini yang memperjalankan kita. Kira-kira paham nggak itu? Nah, perlu dicoba nanti gitu. Jadi ini adalah sesuatu bagian dari orang yang sering melakukan tirakat. Kalau tirakatnya hanya sebatas untuk sifatnya kemanusiaan, masih banyak permintaan untuk kebutuhan pribadinya, semesta pribadinya, bukan semesta jagat agung atau jagat raya ini, ya Tuhan pun akan memberi sesuai dengan permintaannya. Tapi kalau kita ini tirakatnya adalah dalam skala yang besar untuk jagat bawono, jagat agung, makanya alam pun mendukung gitu loh. Ini sebetulnya saya pengen naik lagi, cuman karena kan kita nggak mampu, udah letih ya kita sampai di sini gitu loh. Gitu. Kalau diteruskan mungkin kita bisa nyampe sana lagi. Iya. Padahal ini kita tinggal sekitar 3 kilo, kita udah nyampe atas nih, kalau nggak 4 kilo ya. Sekitar 3 kilo, Pak. 3 kilo kan? 3 kilo. Udah nyampe atas. Iya. Satu sebenarnya pengen ke itu, ke Garuda itu loh, apa? Merapi. Tapi nggak apa-apa, lain kali. Kita nanti diberi kesempatan kita naik ke sana, ke Garuda. Itu kita bisa lihat jelas kawah Merapi itu. Kita bisa dikir di sana. Kita bisa bermeditasi di sana. Tapi untuk saat ini kelihatannya masih ditutup ya. Iya. Belum terbuka untuk umum ya. Belum, Pak. Ya, nanti kalau suatu saat udah aman, para siswa kita naikkan ke sana, Iya. sampai ke puncak Garuda. Nah, kita bisa tatrap di seputaran kawah kan enak, Iya. ya lah. Nah, seperti itu. Ya intinya kita sedang mendharmakan diri melalui istidawuh yang diperintahkan oleh leluhur, tidak lain tidak bukan, intinya kita meminta keamanan, kesejahteraan, kemakmuran bagi Nusantara kita tercinta. Dan saya sangat berterima kasih yang sudah menemani saya 9 hari ini, luar biasa. Jenengan ketika sedang saya butuhkan selalu ada, dan kebetulan perbekalan kita juga sudah mulai menipis. Sudah saatnya kita turun ke bawah. Iya. Jadi kita tirakat lagi kapan-kapan. Iya, siap. Nah, nanti setelah kita turun dari Merapi ini, Gunung Merapi, nanti sampai di rumah kita susun program-program ke depan untuk para siswa. Siap. Karena dapat dawuh dari leluhur juga loh, Iya. untuk program-program ke depan bagi para siswa kan. Iya. Ya saya kira cukup. Ada yang bertanyakan? Ganjelan, Pak, sebenarnya. Oh apa ya benar. Sudah saya cukup, paling jangan bebas. Apa yang ditanyakan? Ganjelan dalam hati saya dari dulu nih, Pak De. Gitu. Ya, ini cuma kebetulan apa dilalah apa pripun ya, cuma pertanyaan dari dalam hati saya nih, Pak De. Orang Jawa itu kan kebanyakan pakai ilmu titen nih, ya. Ilmu titen. Titen ya. Selama ini saya kan juga sering diteni, sering ngamati gitu ya.
kebetulan ini kemarin kan juga kita berangkatnya kan pas Sabtu Kliwon ya, Sabtu Kliwon siang. Nah, malamnya itu kan pas malam Minggu Legi. Itu kan pas barengi weton saya. Oh iya. Terus nabrak itu kan Rebu malam Kamis Kliwon itu kan juga pas wetonnya Pak Disutino. Nah, terus ini berakhir di Minggu Pon. Itu ada salah satu weton keluarga saya. Nah, terus selama ini juga pas acara-acara sakral di Palenggan itu kan kebanyakan itu kan juga jatuh di malam Minggu Legi gitu Pak De. Itu pas kebetulan apa ada sasmito khusus gitu ya Pak De. Ya, mungkin kalau kebetulan kan hanya sekali 2 kali ya. Ini sering berulang kali ya. Iya. Berarti memang ini sudah sasmita dari para leluhur, sudah digariskan seperti itu. Makanya yang terpilih mendampingi tirakat saya dalam laku pribadi kan jenengan. Yang lain kan belum tentu kuat atau mampu. Ya bayangkan saja kalau kita 9 hari di sini, kita cuma minum air dan juga kadang cuma makan gorengan Adanya. Itu pun kita harus ke bawah dulu, harus bersusah payah ke bawah nyari makanan. Itu kan nggak semua orang mampu kan, ya toh? Nah, karena sifatnya laku tirakat itu hanya orang-orang yang terpilih. Kalau nggak terpilih ya mungkin akan dikasih tirakat yang ringan, yang masih bisa dijalani lah istilahnya gitu. Kalau jenengan kan sudah terbiasa nampingi saya ketika saya pati geni, ketika ngebleng, kan yang sudah digaris seperti itu. Pas mintanya sih, gitu loh. Makanya nggak saya heran kalau kenapa kok pas ilmu titanya gini nggak saya heran, memang udah menjadi garisnya pas mintanya alam gitu. Alam ini. Ini nggak usah dipikirkan itu. Cuma biar pelong gitu. Mana? Sudah cukup? Sudah Pak De. Nah, kita persiapan pulang nanti ya. Siap. Cukup. Ya gitu dulu para pemirsa Kang Tama TV. Nanti kita lanjut di konten-konten berikutnya. Ketika saya lagi mau tirakan, nanti saya bikinlah pengalaman-pengalaman spiritual yang kami lalui. Belum nanti pengalaman-pengalaman para siswa yang sedang tirakat untuk sesi-sesi berikutnya. Sekian dulu, terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Hidmati. Rahayu.